sambil menunggu 100 hari masa kepemimpinan Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, tidak salahlah kita melihat ke belakang seperti apa kecintaan rakyat terhadap presiden sebelumnya, Joko Widodo. Terima kasih kepada Pak Jokowi atas masa pelayanan selama 10 tahun. Kami minta terima kasih banyak karena atas kehadiran Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Kami bersyukur dan punya pemimpin yang luar biasa dan pemimpin yang hebat. Kami turut bersuka cita sekali. Terima kasih. Hanya mau sampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak ke sini. Mary Brooks, salah seorang pengungsi dari Desa Boru, mengungkapkan harapannya agar kunjungan Gibran bisa memberikan solusi bagi mereka. Gibran, nenek di sini dulu ya. Jangan telat makan pokoknya ya. Inilah Presiden yang ke-7 Joko Widodo, yang tak bisa dipungkiri dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Ya, akan selalu ada yang membenci, tetapi lebih banyak yang berterima kasih terhadap kepemimpinannya. Kami berterima kasih. Banyak yang tidak suka karena ada unsur politik. Ketidaksukaan itu lebih didasarkan karena unsur politik. Kemudian ketidaksukaan itu atas dasar unsur memang sudah tidak suka dari awalnya. Ketidaksukaan itu memang karena dari awal mereka tidak pilih Jokowi. Berlanjut lagi ketidaksukaan itu karena dia bisa terpilih 2 kali. Nah, kemudian apakah ketidaksukaan itu menghasilkan buah? Tidak. Tidak, ketidaksukaan itu tidak menghasilkan buah, karena ketika buah ketidaksukaan itu ada, itu akan segera itu akan segera runtuh. Ketidaksukaan itu wajar, tidak menjadi persoalan, dan tidak juga harus dipaksakan kita bisa apa yang kita suka disukai orang lain, ya. Tidak juga bisa kita paksakan cara pandang kita menjadi sama. Justru ketidaksukaan itu adalah sebagai motivasi bagi kita menunjukkan bahwa ketidaksukaan seseorang salah terhadap dirinya dengan kinerja yang baik. Nah, kemudian setelah masa Presiden Joko Widodo, lahirlah presiden yang baru, yaitu Prabowo, dan luar biasanya memang yang menjadi wakilnya adalah anak dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua, inilah salah satu kesuksesan terbesar seorang bapak ketika dia berhasil mengantarkan anaknya, dia yang seorang presiden, Bapak Jokowi, menjadikan anaknya wakil presiden, terlepas dari bahasa kontroversi, yaitu dinasti politik. Ini kan dinasti politik adalah dibangun, narasinya dibangun karena apa? Kekalahan secara politik dari lawan-lawan politiknya Jokowi, dari lawan politiknya Prabowo. Jadi hal-hal yang wajar lah untuk ke depan. Toh
sudah selesai masa tahun demokrasi kita, pemilu sudah selesai, pemimpin sudah terpilih, baik pemimpin presiden, pemimpin daerah, juga para anggota-anggota dewan, semua sudah terpilih, ya. Dan mari kita lihat sekarang, gejolak politik itu hanya sesaat. Marilah membangun, ya. Karena dari video yang saya sampaikan tadi, ada banyak juga yang menunjukkan rasa terima kasihnya terhadap Bapak Jokowi, dan juga kesukaan mereka, kebahagiaan mereka bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka, ya. Jadi kembali kepada rasa suka atau tidak suka itu tadi. Rasa tidak suka juga terhadap Gibran itu juga menjadi motivasi bagi dia, menunjukkan bahwa sekalipun dia pemimpin termuda, ya, bukan berarti dia tidak mampu menjadi wakil presiden yang baik buat Prabowo. Ya, nah, disinilah juga tugas berat bagi Gibran, supaya jangan sampai ketidaksukaan ini berbuah, artinya ketidaksukaan terhadap Gibran ini, ya, menjadi sesuatu hal yang harus dibanggakan. Justru ketidaksukaan inilah yang harus dia rubah selama kepemimpinan ke depan, 5 tahun ke depan, agar bangsa ini tidak merasa salah telah memilih, dan yang tidak memilih juga berpikir tidak salah juga untuk menerima Gibran menjadi wakil presiden, ya. Jadi ini tugas berat bagi Gibran, supaya jangan juga, ya, dinasti politik yang disematkan bagi Jokowi juga bagi dia itu menjadi tren, ya, yang nyata. Padahal dinasti politik itu hanyalah dibangun untuk menjelek-jelekkan. Tetapi kalau hasil kinerja ke depan daripada Prabowo yang telah memilih Gibran menjadi wakilnya tidak bagus atau kurang meyakinkan, maka tuduhan-tuduhan dinasti politik, ya, kecurangan-kecurangan di MK dan lain sebagainya, itu juga akan menjadi alasan 5 tahun ke depan, ya, menjadi alasan bagi mereka bahwa benar telah terjadi kecurangan. Tetapi kalau kinerjanya baik, 5 tahun ke depan kinerja Prabowo, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam memberantas juga korupsi, ya, dalam memberantas korupsi, memberantas kemiskinan, gizi buruk, ada perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang baik, ya, maka semua label-label buruk yang disematkan kepada Gibran sebagai wakil presiden termuda adalah sebuah kesalahan.